Selamat pagi. Wah, ini agak lesu-lesu ya? Atau karena lampunya belum nyala? Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, teman-teman, kita boleh kembali beribadah hari ini dan kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian Alkitab hari ini dari Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, silahkan teman-teman memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Teman-teman, mungkin ada sedikit perbedaan dalam pembacaan Alkitab kita karena saya menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain, katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikian juga kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, di sini siapa yang tidak senang dengan cerita? Oh, tidak ada yang angkat tangan, berarti saya asumsikan semua senang dengan cerita. Ya, teman-teman, kalau kita lihat kehidupan kita, kehidupanku, kehidupan teman-teman begitu ya, hidup kita dipenuhi dengan cerita. Setiap kita memiliki cerita kita masing-masing begitu ya. Bahkan kalau kita lihat iklan-iklan belakangan ini ya, banyak yang pakai cerita. Iklan yang tadinya mungkin cuma 20 detik, 30 detik begitu ya, bisa jadi 2 menit, 3 menit hanya apa? Karena isinya itu cerita. Udah kayak nonton web series begitu teman-teman ya. Dan bahkan teman-teman kalau mungkin ada di antara kita yang tahu perusahaan aja ada yang pakai namanya Ceritera begitu ya. Nah teman-teman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang cerita menjadi elemen di dalam kehidupan kita yang tidak bisa dipisahkan. Dan teman-teman tidak mengherankan kalau akhirnya Tuhan Yesus memakai cerita waktu itu ketika dia memberikan pengajaran-pengajarannya tentang kerajaan Allah. Nah teman-teman, metode mengajar dari Tuhan Yesus ini kita kenal dengan sebutan perumpamaan. Cerita di dalam perumpamaan itu adalah kisah sehari-hari. Kisah sehari-hari dari orang-orang waktu itu, khususnya orang-orang Yahudi begitu ya, yang digunakan Tuhan Yesus untuk menggambarkan pengajarannya yang sangat mendalam. Dan pada perikop ini, perikop Alkitab yang kita renungkan hari ini, perumpamaan Tuhan Yesus pakai untuk menggunakan apa yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Kisah yang dia pakai, dia mau menggambarkan apa sih yang sebenarnya ada di dalam kerajaannya. Orang-orang seperti apa yang ada di dalamnya, nilai-nilai kehidupan seperti apa yang ada di dalamnya, dan apa sih tujuan dari kerajaan Allah ini. Nah teman-teman, sebelum kita melihat lebih dalam tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus beritakan ini, kita perlu tahu juga sedikit setting begitu ya, kisah sebelum perumpamaan ini dan kisah sesudahnya. Nah teman-teman, kalau kita melihat dari pasal 19 ayat 27 sampai 30 misalnya, di sana ada tentang upah mengikuti Yesus. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberitakan orang kaya waktu itu ya, sebelum kisah ini, sebelum perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini. Tuhan Yesus kasih tahu ada orang kaya yang sulit masuk kerajaan Allah. Dan karena itu waktu itu murid-murid bingung, loh kalau gitu siapa yang bisa masuk kerajaan Allah? Dan Tuhan Yesus berkata bahwa sebuah kalimat penutup Tuhan Yesus berikan, bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah semuanya mungkin.
Dan langsung waktu itu Petrus bilang, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami gak punya apa-apa, kami tinggalin semua yang kami punya, keluarga kami, pekerjaan kami begitu ya. Lalu apa upah kami? Nah, ada pertanyaan mengenai upah untuk orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat perikop sesudahnya, kisah sesudahnya dari perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini. Di sana Tuhan Yesus berhadapan dengan ibu ya dari dua muridnya yang meminta ya murid-muridnya ini untuk duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Wah, meminta posisi teman-teman. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, aku akan menderita, anak manusia akan menderita dan dia akan disalibkan. Tapi dia akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Mungkin waktu itu ya murid-murid berpikir, waduh bentar lagi Tuhan Yesus tiada, aku harus mengincar posisi ya kan. Siapa yang paling besar setelah Tuhan Yesus? Wah, mereka berebut. Ada perebutan posisi teman-teman untuk menjadi yang terutama di dalam kehidupan Tuhan Yesus begitu ya. Nah teman-teman di dalam konteks seperti inilah Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Nah teman-teman secara singkat sebenarnya kita bisa memahami perumpamaan ini demikian begitu ya. Kalau kita bisa lihat di slide ini, secara singkat penokohan yang ada di perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Pemilik kebun anggurnya itu adalah Allah gitu ya. Kebun anggurnya ini adalah kerajaan Allah, pekerjaan Allah, ladangnya Allah begitu. Dan para pekerja yang dipanggil oleh pemilik kebun anggur ini adalah orang-orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam kerajaannya begitu. Dan mandornya adalah malaikat atau utusan Allah begitu ya, seorang yang diutus Allah untuk memberikan upah kepada orang-orang yang sudah bekerja bagi dia. Nah tapi teman-teman mari saat ini aku mengajak kita untuk mencoba memahami perumpamaan ini juga di dalam konteks kita yang sehari-hari, yang mungkin lebih kekinian begitu ya. Saya mencoba untuk menggabungkan contoh-contoh dari kehidupan kita di masa kini dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tanpa mengurangi atau menghilangkan makna dari pengajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya. Nah teman-teman aku akan memberikan sebuah ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi terinspirasi dari cerita nyata, artinya apa? Berarti ceritanya ada nggak? Ada ya, tapi karena terinspirasi berarti tidak plek-plek-plek begitu ya, ini ceritanya begitu. Jadi kalau ada nama-nama peristiwa yang mungkin sama, mohon maaf lahir batin begitu ya. Oke, teman-teman suatu kali di masa pandemi ya, pandemi menerpa, membawa banyak sekali perubahan di dalam kehidupan kita begitu. Dan teman-teman ternyata sekarang kita sudah sampai di masa endemi begitu ya, bisa dibilang begitu. Dan di masa endemi ini kita sebentar lagi di bulan Desember akan mengadakan Natal. Wah, sebuah event hari raya gereja yang sangat ditunggu-tunggu bahkan oleh orang-orang yang belum pernah ke gereja begitu. Nah teman-teman suatu kali di sebuah momen seperti ini begitu, di kondisi seperti ini di sebuah gereja ya, let's say di sini begitu ya, di MYC ini disarankan untuk dibuat KKR Natal. Wah. Dan mulai teman-teman di sini berpikir, aduh KKR itu kayaknya KKR pemuda untuk Natal. Kayaknya aku sudah lama tidak melakukan itu begitu ya. Apalagi masa pandemi ini mengubah banyak hal, ada pelayan-pelayan yang merotol begitu ya. Pelayan di sini udah sedikit, Tuhan gimana caranya mengadakan KKR begitu. Cari pengkhotbah mungkin agak susah begitu ya, karena masa pandemi mereka sudah terbiasa malas begitu. Tidak bisa diundang-undang ke sini begitu ya. Ada banyak sekali kesulitan untuk mengadakan KKR, event yang sangat besar begitu ya. Tapi teman-teman karena di sini ya mungkin di MYC ini teman-teman kebingungan, teman-teman panitia kebingungan, akhirnya Tuhan turun tangan sendiri untuk memanggil para pelayannya. Nah teman-teman ketika Tuhan melihat ini loh ada banyak ladang yang harus digarap, kita harus mengadakan KKR Natal ini, maka aku harus memanggil orang-orang yang siap untuk melayani. Nah mulailah teman-teman Tuhan memanggil orang-orang yang melayani. Biasanya yang dipanggil pertama untuk melayani adalah siapa? Wah, kok bingung? Semua di sini rendah hati ya, tidak mau yang jadi yang pertama begitu. Biasanya ya, kalau di sebuah event besar di gereja begitu, yang dipanggil pertama untuk melayani adalah pengkhotbah pasti kan. Yang jadi worship team, WL-nya harus bagus, suaranya bagus, singernya juga, kalau perlu penampilan mereka juga bagus begitu ya. Bandnya harus lengkap, ada piano, ada keyboard, ada gitar, gitar akustik, gitar elektrik, gitarnya 2 begitu ya. Ada bass, ada drum, kalau perlu ada yang
akustikan segala macam, semua alat musik, saksofon lah, trompet, kalau perlu semua ada, jadi mini orkestra begitu ya. Biasanya orang-orang seperti ini yang dipanggil pertama kali, wah rasanya bangga untuk ikut di dalam KKR Natalnya Tuhan begitu di MYC ini. Yang kedua, siapa lagi? Biasanya sebuah event besar itu perlu orang-orang multimedia, perlu promosi di media sosial begitu ya. Perlu tim choir, ada dance team kalau perlu begitu ya. Orang-orang yang ikut di dalam drama, wah kita perlu bikin drama di dalam sebuah KKR yang besar bukan begitu ya. Maka orang-orang seperti ini yang biasa dipanggil kedua begitu. Ketiga, wah kita perlu apa lagi di dalam sebuah KKR? Sepertinya KKR tidak akan berjalan kalau tidak ada orang-orang yang berdoa untuk kelangsungan KKR. Nah, makanya harus ada tim doa, orang-orang yang berdoa, ada tim follow up untuk altar call. Wah nanti kalau ketika Bapak Pendeta memberikan altar call, orang-orang banyak maju begitu ya. Masa ini orang-orang domba-domba ini tidak kita follow up. Nah orang-orang ini harus di follow up, ada tim yang harus memfollow up begitu ya. Ada tim dekor, wah harus didekor dong mimbarnya biar bagus ya. Ada tim perlengkapan, wah untuk supaya bisa angkat-angkat barang-barang yang diperlukan gitu. Dan biasanya dua terakhir, aduh ini kadang-kadang kurang kepikir tapi toh ternyata sebenarnya penting juga begitu ya. Kita perlu usher, wah Tuhan memanggil teman-teman yang jadi usher begitu. Untuk menyambut teman-teman yang datang, untuk menyambut jemaat yang datang. Jangan sampai mereka datang mukanya muram tidak ada yang menyambut begitu ya. Harus ada usher yang bagus-bagus mukanya, ganteng-ganteng, cantik-cantik untuk menyambut jemaat yang datang. Dan yang paling terakhir, aduh kita kurang apa ya. Wah Tuhan bilang kamu nih kurang figuran drama mungkin. Kamu mungkin kurang, wah itu tim dekor, tim perlengkapan sepertinya kurang banyak. Dan orang-orang seperti ini teman-teman biasanya dianggap kurang penting figuran di drama begitu ya. Kurang dihargai sepertinya. Teman-teman yang angkat-angkat ya dalam tanda kutip jadi pembantu begitu untuk angkat-angkat barang sepertinya kurang dihargai. Ini orang-orang yang terakhir kali yang dipanggil dan dimasukkan ke dalam panitia. Tim pelayan untuk KKR Natal di gereja ini begitu. Nah teman-teman ketika KKR sudah berjalan dengan begitu baik begitu ya. KKR berjalan dengan lancar, ada banyak jiwa bertobat begitu. Dan akhirnya tiba saatnya ada pengupahan begitu ya. Ini kan ceritanya ya. Tapi jangan sampai ntar kalau ada KKR Natal minta upah ke Laus Randy begitu ya. Atau kepada hamba Tuhan yang lain, jangan teman-teman ya. Tiba saatnya gajian begitu ya. Wah semua yang melayani, semua panitia, semua aktivis akan mendapatkan upah yang sepadan begitu. Setelah sepakat dengan Tuhan. Asik nih, sepertinya kalau gajian, teman-teman yang kerja, biasanya gajian tanggal berapa? Hah? Beda-beda ya? Biasanya gajian tanggal 25 ya kan. Tanggal 25 itu biasanya identik dengan event apa tuh di Kotopedia itu? Hah? WIB ya, waktu Indonesia belanja, yes aku bisa belanja nih, waduh dapat gajian dari Tuhan, puji Tuhan ya. Nah setelah KKR Natal ini selesai, semua berjalan dengan sangat baik, Tuhan bilang kepada utusannya, satu utusannya begitu kan, panggil semua yang tadi sudah pelayanan, worship timnya, tim dekor, perlengkapan, drama, semuanya panggil. Dan saya akan memberikan upah kepada mereka dimulai dari yang paling belakang direkrut. Teman-teman mungkin kita sebagai pelayan biasanya berpikir, yang paling berjasa Tuhan itu harusnya saya. Saya yang jadi WL, ya kan? Saya yang jadi pemusik. Kenapa jemaat itu bisa nangis-nangis bahkan sampai berlutut-lutut minta ampun dosa kepada Tuhan, bertobat, menerima panggilan Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena WL-nya bagus, lagunya bagus, musiknya bagus, multimedianya bagus ya kan? Promosi di media sosialnya bagus. Tapi kok kenapa ini yang dipanggil belakangan justru yang diberikan upah duluan? Figuran drama, orang yang angkat-angkat barang, orang yang bantu-bantu dekor doang begitu ya. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin ketika mereka dipanggil duluan, upah mereka lebih kecil dari saya begitu ya. Dan teman-teman orang-orang ini yang dipanggil terakhir tadi yang dirasa kurang penting itu ya. Mereka diberikan Tuhan 1 juta rupiah. Wah puji Tuhan 1 juta di Kotopedia itu WIB bisa dapat banyak sepertinya ya. Dan kemudian tibalah saatnya orang-orang yang paling pertama yang merasa diri paling banyak berkontribusi untuk KKR ini dipanggil. Dan mereka ketika ngarep-ngarep kan lihat teman-temannya yang paling belakang itu dapat 1 juta. Wah mungkin saya dapat 10 juta begitu ya. 10 juta bisa beli handphone baru aja diskon. Bisa beli apa lagi ya, bisa beli macam-macam deh di Kotopedia itu ya, di WIB. Nah ketika mereka akhirnya, Tuhan mana upahku begitu kan. Tuhan akhirnya memberikan 1 juta.
sama teman-teman pelayan yang dianggap kurang penting itu. Yang paling terakhir direkrut ke dalam tim pelayanan KKR Natal di gereja ini. Dan teman-teman, orang-orang ini yang pertama ini mulai berpikir, aduh kok aku dihargainya jelek banget. Ini kalau bisnis Tuhan tidak cuan begitu ya. Tapi teman-teman, Tuhan bilang, kok kamu hitung-hitungan seperti itu? Bukankah aku merekrut kalian di dalam kondisi yang sama? Kalian sama-sama bingung, gak tahu mau ngapain di dalam KKR ini. Kalian gagap dari masa pandemi beralih ke masa endemi. Ada berbagai kebingungan. Aku yang bantu loh, aku yang bantu rekrut kalian. Aku yang bantu acara ini, acaraku kata Tuhan. Supaya berjalan dengan baik. Tapi kenapa kalian bersungut-sungut? Kenapa kalian ngomel? Sama-sama semua dikasih 1 juta. Upah yang sama untuk semua pelayan. Nah teman-teman, seorang penafsir bernama Ken Hughes mengatakan bahwa perumpamaan Yesus yang ini ya tentang penggarap-penggarap pekerja-pekerja kebun anggur ini kalau dicocokkan ya dipakai untuk mengajarkan strategi bisnis tidak cocok. Tidak akan bisa untuk menjalankan bisnis di masa kini. Dan teman-teman ini juga berlaku bagi kehidupan kita. Perumpamaan Tuhan Yesus tidak akan cocok dengan pikiran kita yang selalu hitung-hitungan. Tapi teman-teman ada kabar baik. Ada kabar baik dari perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang pekerja-pekerja kebun anggur ini. Tapi teman-teman sebelum kita melihat kabar baiknya, mari kita melihat kabar buruk yang Tuhan Yesus lontarkan kepada orang-orang waktu itu. Teman-teman yang pertama, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus bilang, tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku. Teman-teman di sini kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah, kerajaannya Tuhan adalah tentang haknya Tuhan, miliknya Tuhan, kehendak Tuhan, visinya Tuhan. Tapi teman-teman kalau kita lihat sekilas dari perumpamaan ini, kita bisa jatuh ke dalam penafsiran ya, pemahaman seperti ini. Wah, Tuhan Yesus berarti adil dong ya kan. Semua orang dapat 1 dinar, semua pelayan dapat 1 juta begitu ya. Tuhan Yesus tidak pandang bulu dalam memberikan upah. Tapi teman-teman tafsiran yang kelihatannya, pemahaman yang kelihatannya baik ini bisa membawa kita untuk berfokus kepada upahnya, kesamaan upahnya dan bukan kepada Tuhan yang memberikan upah, si pemberi upah itu. Dan teman-teman ketika kita fokus kepada upahnya 1 dinar, 1 juta, 10 juta, 1 miliar begitu ya. Teman-teman kita berfokus kepada ini yang milik saya. Ini yang saya harus terima dari Tuhan kalau saya sudah menjadi pekerja-pekerjanya Tuhan. Pekerja Kristus yang mulia gitu ya. Kita berfokus, kita jatuh ke dalam dosa berfokus kepada upahnya. Bukan kepada si pemberi upahnya. Dan teman-teman kejatuhan kedua, pemahaman yang salah adalah ketika kita memahami, wah lihat gak Tuhan bilang kan dia merekrut orang terus-terusan, kebun anggurnya lagi panen, ada banyak ladang pekerjaan yang harus dilakukan di kerajaan Allah. Nah kalau gitu aku dibutuhkan Tuhan. Nah teman-teman sekilas, wah kelihatannya baik. Kita melihat kebutuhan Tuhan, kita melihat kebutuhan di ibadah KKR di MYC misalnya gitu ya. Tapi teman-teman kita berfokus kepada kita yang dibutuhkan. Bukan betul-betul kebutuhan pekerjaannya Tuhan. Akhirnya apa? Kita merasa saya tuh kan akhirnya ada ranking-rankingan. Yang paling pertama dipanggil, berarti saya paling dibutuhkan Tuhan. Yang paling terakhir dipanggil, ini kurang dibutuhkan sama Tuhan begitu. Nah teman-teman dua problem ini saya kira nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita pernah berpikir bahwa diri kita sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan gitu ya. Diri kita lebih baik dibandingkan siapa? Dibandingkan teman kuliah saya itu, Tuhan yang tiap hari gak karuan hidupnya, rokok lah, narkoba lah, apalah segala macam kenikmatan dunia dia coba. Wah hidup saya mah lebih baik. Kita jatuh ke dalam dosa membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa lebih layak. Ini kabar buruk teman-teman bagi kita. Kita merasa lebih layak daripada mereka. Yang tidak pernah masuk gereja, yang tidak pernah percaya kepada Tuhan, yang menolak Tuhan bahkan. Kita berusaha membandingkan kebaikan kita dibandingkan dengan keburukan mereka. Kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Sama seperti mereka. Dan teman-teman kita juga mungkin bisa jatuh ke dalam dosa layak, merasa layak untuk dihargai lebih.
Wah, saya yang pertama kali menjadi pengurus di MYC misalnya begitu ya. Saya yang pertama kali ini loh datang paling pagi beresin ruang ibadah. Saya yang pertama kali menjadi pelayan di masa pandemi ketika orang-orang takut keluar segala macam. Saya yang maju duluan, saya yang harusnya dihargai. Teman-teman, pernahkah kita berpikir seperti ini? Dan ini adalah pemikiran yang salah, membawa kabar buruk bagi kehidupan Kristen kita, bagi kehidupan iman kita. Teman-teman, saya jadi ingat salah satu rekan kerja saya di gereja. Dia sudah cukup berusia begitu ya, sudah kepala 6. Tapi ketika kami menyusun tim kerja kami untuk gereja kami begitu. Dan ketika gereja kami sudah berjalan sekian lama, di sebuah rapat dia berkata begini, tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa saya adalah orang pertama, founding father begitu ya, untuk gereja ini. Teman-teman, waktu itu saya langsung berpikir, mohon maaf saya tidak bermaksud mendiskreditkan begitu ya, rekan-rekan kita yang usianya sudah lebih lanjut. Tapi teman-teman, orang-orang yang merasa diri sudah senior, sudah tua, sudah berpengalaman di dalam gereja, mereka biasanya akan menganggap dirinya lebih penting. Tapi rekan saya ini yang sudah kepala 6 ini, saya langsung tertegun ketika dia berkata tidak boleh ada satu orang pun di ruangan ini yang berkata saya adalah founding father dari gereja ini. Dan ketika gereja ini bisa berjalan, jangan ada satu orang pun dari tim ini yang berkata saya yang jalanin, saya yang duluan dipanggil Tuhan untuk menjalani gereja ini. Teman-teman, adakah kita bisa seperti rekan saya ini? Dia sudah lanjut usia, pengalamannya sudah banyak, kehidupannya sangat baik. Tapi dia masih bisa berkata, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya bisa jadi orang-orang pertama yang membangun gereja ini. Tapi tetap toh saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Upah saya sama seperti orang-orang yang akan datang kemudian untuk membangun gereja ini. Dan teman-teman jangan lupa satu hal lagi. Bahwa ketika kita berusaha melihat kerajaan Tuhan adalah milik kita, sesuai dengan kehendak kita, maka kita hanya akan melayani untuk upahnya saja. Untuk apa yang Tuhan wajib berikan kepada saya. Teman-teman, mungkin kita pernah berpikir, aduh saya udah melayani capek-capek Tuhan. Saya harus diberikan keberhasilan, saya harus diberikan penghargaan dari orang lain. Saya harus diberikan kesuksesan dong supaya saya bisa ceritakan kepada teman-teman panitia berikutnya, kepada orang-orang yang melayani berikutnya. Bahwa saya yang layak untuk mendapatkan upah, saya yang membawa keberhasilan bagi gereja ini, bagi pelayanan ini. Teman-teman, hati-hati ketika kita mulai berpikir saya wajib diupah oleh Tuhan. Yang wajib Tuhan berikan kepada kita sebenarnya bagi kita manusia berdosa adalah hukuman. Upah kita adalah maut. Upah dosa adalah maut. Itu yang sebenarnya layak kita terima. Itu yang adil bagi kita. Tapi ketika Tuhan mau memanggil kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita rekan kerjanya, memberikan kita upah yang sama di mata Dia, itu bukan tentang kewajiban Dia memberikan upah bagi kita. Tapi itu tentang kemurahan hatinya bagi kita. Karena itu teman-teman yang kedua, Tuhan Yesus berkata, atau iri hatikah kamu karena aku murah hati. Teman-teman, iri hati ini bisa diterjemahkan secara literal juga, apakah mata hatimu itu jahat ketika melihat aku murah hati, kata Tuhan. Teman-teman, ujung-ujungnya dari segala kejatuhan kita tentang pengupahan ini adalah masalah hati. Tuhan menunjuk hatiku dan hatimu, hati setiap kita. Ketika Tuhan bermurah hati kepada orang yang hidupnya rusak, apakah kita merasa, kok Tuhan baik sama dia ya? Tuhan harusnya lebih baik dong sama saya. Lihat hati kita. Apakah hati kita jahat, kata Tuhan, ketika melihat Tuhan lebih murah hati kepada orang-orang seperti itu. Ketika Tuhan bermurah hati menyelamatkan tetangga kita yang tiap hari teriak-teriakin istrinya dan akhirnya dia bisa ke gereja. Apakah kita bilang, Tuhan kok orang kayak gitu diselamatkan. Saya dong yang harusnya layak untuk mendapatkan lebih daripada orang itu. Apakah hati kita sedang jahat ketika melihat Tuhan sedang baik, bermurah hati kepada orang yang sebenarnya sama seperti kita. Sama-sama pendosa teman-teman. Teman-teman, ini semua
membawa kita untuk melihat apa sih motif hati kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita melayani, apa pertimbangan hati kita di hadapan Tuhan? Apakah kita mau diupah? Apakah kita merasa diri lebih baik dari orang lain? Apakah kita merasa diri lebih layak untuk disebut anak Tuhan dibandingkan orang-orang yang belum percaya? Dan teman-teman, perumpamaan ini diakhiri dengan kabar baik dari Tuhan, tapi dengan sebuah kalimat yang aneh, tidak masuk akal. Matius 20 ayat 16 berkata, demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Teman-teman, kalimat yang dirasa aneh ini justru menjadi kabar baik bagi setiap kita. Karena dari kabar baik ini kita bisa memahami Allah yang terlalu murah hati kepada kita para pendosa. Allah yang terlalu boros kasihnya, anugerahnya, belas kasihannya, pemilihannya kepada kita orang-orang berdosa. Dan teman-teman, kita bisa melihat dari sini bahwa kemurahan hati Tuhan terlalu besar, terlalu ajaib, sesuai dengan kebesaran anugerahnya bagi setiap kita. Bukan tentang apa yang patut kita dapatkan, tapi tentang kebesaran anugerah Tuhan bagi kita. Dan teman-teman, bukankah ini harusnya menjadi kabar baik bagi kehidupan Kristen kita? Hidup kita sebagai orang Kristen bukan ditentukan oleh siapa kita, bukan ditentukan oleh pencapaian kita, bukan ditentukan oleh kelayakan kita untuk melayani Tuhan. Tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, dari Tuhan yang sangat murah hati itu, yang kemurahan hatinya begitu boros bagi setiap kita. A grace-driven life, hidup yang didorong hanya karena anugerah Tuhan. Sebuah kehidupan Kristen yang semakin diperjelas ketika Tuhan Yesus menyatakan demikian. Anak manusia tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tetapi siapa saja yang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, kalimat Tuhan Yesus ini kalau saya boleh terjemahkan di dalam bahasa yang lebih kekinian adalah sebagai berikut. Siapa yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi kecil. Siapa yang ingin naik menjadi yang pertama, hendaklah dia menjadi hamba bagi yang lain. The only way up is down. Kalau kita mau naik, kita harus turun. Kita harus tersungkur di hadapan Tuhan. Dan inilah yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia tidak sekedar ngomong, dia membuktikannya. Dia Raja yang mulia, teman-teman. Dia Tuhan yang kaya di dalam kemuliaannya. Tapi dia datang ke dunia yang berdosa. Firman itu telah menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan manusia. Manusia seperti apa? Yang hidupnya hancur, hidupnya kotor, penuh dengan dosa. Tuhan datang kepada kehidupan kita yang seperti itu. Dia yang kaya, rela untuk menjadi miskin, rela untuk menjadi hamba, dan bahkan taat sampai mati di kayu salib, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Dia Raja semesta ini datang bukan untuk dilayani, kedatangannya di kandang, bukan di istana, tapi dia datang untuk melayani setiap orang-orang berdosa, bersentuhan hidup dengan orang-orang berdosa. Dia melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita, para pendosa ini. Yaitu apa? Hidupnya sendiri, nyawanya sendiri untuk menebus hati kita yang jahat ini. Nah, teman-teman, di dalam merenungkan bagian ini, saya mengingat akan momen yang baru saja, cukup baru begitu ya, berlalu di dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya menjadi pendeta. Nah, teman-teman, di sini saya teringat di dalam sebuah momen, ada momen-momen di dalam pelayanan saya sebagai rohaniwan begitu ya, sebelum saya menjadi pendeta. Saya bergulat dengan kata-kata, kalimat begitu ya, yang seperti ini. Wah, jadi pendeta itu untuk kejar karir ya. Saya layak untuk memiliki karir gitu. Jadi pendeta itu supaya lebih punya kuasa. Wah, saya layak ketika ada PDT begitu ya. Layak untuk memiliki kuasa lebih kepada jemaat.
Jadi pendeta itu supaya lebih dipercaya sama jemaat. Kalau guru Injil begitu ya, sepertinya kurang dipercaya begitu, evangelis. Ini pendeta, wah, pastor begitu. Lebih dipercaya khotbahnya, lebih dipercaya doanya, lebih dipercaya keputusannya begitu ya. Dengan kata lain, menjadi pendeta itu adalah standar kelayakan seorang rohaniwan gitu. Berdasarkan hasil usaha rohaniwan itu, hasil usaha saya begitu. Dan untuk kepentingan saya atau orang-orang tertentu yang mendukung saya, wah orang ini, Misael ini layak untuk menjadi pendeta, wah saya menjadi pendeta demi mereka begitu ya. Nggak jarang teman-teman saya akhirnya juga mendengar rekan-rekan saya, lulusan sekolah teologi dan bahkan selebgram gitu ya. Mereka berlomba untuk dipanggil pendeta, pastor. Mereka merasa diri layak untuk mendapatkan label itu, jabatan itu. Dan teman-teman tidak mengherankan waktu-waktu itu akhirnya saya juga bergulat dengan kekecewaan. Saya kecewa menyaksikan kehidupan pendeta-pendeta. Mohon maaf saya harus katakan begitu. Pendeta-pendeta yang jauh hidupnya dari menghormati firman Tuhan. Jauh hidupnya dari mencintai Tuhan dan gerejanya. Dan teman-teman saat itu saya merasa, aduh lebih baik jadi pendeta nggak usah lah. Atau kalau jadi pendeta, aduh ini teladan-teladan ini nih kayaknya yang harus saya ikuti. Karena saya tidak punya role model yang baik sebagai seorang pendeta. Dan teman-teman di saat-saat seperti itu akhirnya Tuhan menegur saya. Tuhan menegur saya, mengingatkan saya bahwa ketika saya menjadi pendeta, itu bukan karena kelayakan saya. Itu bukan karena prestasi-prestasi yang masa lalu yang pernah saya lakukan. Itu bukan karena prestasi akademik saya ada lulusan yang baik begitu ya dari sekolah teologi, bukan. Tapi teman-teman ini semua adalah karena kepercayaan dari Tuhan yang terlalu murah hati bagi saya. Dan yang kedua teman-teman, menjadi pendeta bagi saya bukan berhak untuk jadi otoriter, merasa lebih berkuasa, merasa lebih mendang-mending dibandingkan orang-orang yang lain. Tapi teman-teman menjadi pendeta membuat saya semakin menyadari bahwa saya harus semakin tunduk di hadapan Tuhan. Saya harus semakin menjadi hamba, budak dari Injil Yesus. Saya harus semakin hari semakin bergantung kepada kemurahan hati Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan teman-teman, bukankah kehidupan seperti ini yang harusnya kita jalani? Bukan hanya saya sebagai pendeta rohaniwan, bukan hanya Laus Randy atau siapapun pendeta di tempat ini, atau pemimpin di gereja ini, majelis, bukan. Tapi setiap kita harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Kehidupan yang didorong oleh anugerah Tuhan. Karena teman-teman, kemurahan hati Tuhan, kelimpahan anugerahnya, bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk diukur-ukur dengan standarnya kita. Anugerah Tuhan ada untuk memuaskan setiap hati yang tahu diri bahwa kita tidak layak. Kemurahan hati Tuhan ada untuk menjungkir balikan hati kita yang jahat. Kemurahan hati Tuhan jauh lebih tangguh, lebih keras, lebih dalam, lebih luas teman-teman. Daripada setiap kebaikan yang mungkin kita lakukan kepada orang lain. Anugerahnya jauh lebih mewah dari segala kebaikan hidup kita yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Tuhan kita terlalu murah hati. Hatinya terlalu boros bagi pendosa-pendosa seperti kita. Dan ini mengundang kita untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Maukah kita hidup dengan hidup yang didorong oleh anugerah Tuhan, dimampukan oleh anugerah Tuhan, dikuasai oleh kemurahan hati Tuhan. Dan maukah kita juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Kristus yang didorong karena anugerah Tuhan, melayani karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kepercayaan yang Tuhan berikan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kelayakan kita. Maukah kita memiliki kehidupan yang seperti ini? Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan dua pertanyaan. Yang pertama, mari kita tanyakan kepada hati setiap kita. Bagaimana kondisi hati kita saat ini di hadapan Tuhan? Apakah hati kita didorong oleh berbagai keinginan untuk dianggap layak, untuk dihargai lebih? Ataukah kita mau hati kita dikuasai, didorong oleh anugerah Tuhan yang begitu limpah,
begitu boros dicurahkan kepada kita. Dan yang kedua teman-teman, mari mohon Roh Kudus menolong kita. Memiliki hidup yang didorong oleh anugerah Tuhan. Pelayanan yang didorong, dimampukan karena Tuhan beranugerah kepada kita. Karena Tuhan bermurah hati kepada kita. Mari datang kepada Tuhan, merespon kepada firman-Nya melalui 2 pertanyaan ini. Mari kita bangkit berdiri bersama teman-teman. Tuhan, lihatlah hati setiap kami yang terbuka dengan lebar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, selidikilah apakah saat ini mata hati kami begitu jahat di hadapan Tuhan. Hati kami berseru-seru, kami layak, kami patut untuk dihargai lebih di hadapan Tuhan dibandingkan orang-orang lain. Tuhan, jika hati kami berkata demikian, Tuhan ampuni kami. Rendahkan hati kami lagi ya Tuhan di hadapan Engkau. Karena Engkau sudah melakukan jauh lebih baik dari apa yang bisa kami berikan, bahkan dari apa yang kami bisa layak untuk terima. Engkau sudah memberikan diri-Mu, anugerah terbesar bagi kehidupan kami orang-orang berdosa. Dan Engkau juga sudah menyelamatkan kami dan memasukkan kami untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan. Sebuah keistimewaan yang begitu berharga bagi kami orang-orang berdosa ini. Dan bila kami boleh tetap melihat kepada Tuhan, bukan kepada diri kami. Bukan kepada kelayakan kami tidak layak Tuhan. Bukan kepada kehebatan kami sesungguhnya penuh dengan kelemahan. Tapi kami melihat kepada Tuhan yang bermurah hati menyelamatkan kami dengan anugerah-Mu. Bermurah hati untuk include kami di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah di akhir hidup kami, ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami boleh berkata, betul Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang tercurah bagi kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita nyanyikan satu pujian ini untuk menjadi respon kita kepada firman Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggil, bukan karena kecakapanku, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita.
Amin. Silakan duduk teman-teman.